kerja di mana, Kevin? Ada bunga-bunga guys yang cantik ya. Dalam hidupku selalu ku sembah Bapa. Engkau yang Tuhan, namamu Yesus. Dalam hidup hadiratmu, di hadapan hadiratku. Oleh firman-Mu, kami butuh Tuhan untuk terus diurapi dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu terus meliputi kami, memenuhi kami Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang masih ada di perjalanan, tiba di tempat ini dengan selamat dan bersama-sama di dalam melalui firman yaitu Bapak Mas Nanti kepada Kamu urapi kami semua Tuhan. Saudara mau Tuhan bisa biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Boleh lagi seperti sekarang ini tatap muka, fellowship, sharing, dan berdoa bersama. Sehubungan dengan kita tahu bahwa cukup lama ya, sekitar 2 tahunan. Ya, sekitar 2 tahunan kita harus berdiam diri sehubungan dengan pandemi. Nah, kemudian setelah itu sudah lewat, puji Tuhan, dan kita juga sangat bersyukur bahwa negeri ini bisa cepat pulih juga di dalam masa-masa yang begitu lupa. Walaupun juga kita juga mengetahui sebagian daripada negara-negara tertentu kolaps ya, mengalami banyak masalah khususnya dalam hal finansial, dalam hal ekonomi. Itu satu kekhawatiran di mana diperkirakan bahwa negeri kita juga akan mengalami resesi, ya, akan mengalami resesi dan dalam berbagai ulasan dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa itu semua dapat teratasi oleh karena campur tangan Tuhan, doa-doa yang dinaikkan dan juga kesadaran dari masyarakat sekitar
bagaimana mereka dapat menemukan hikmah yang baik yang dari pandemi ini semua orang kita di dalam virus terakhir. Nah, kewajiban bagi kita yang masih di bulan sesuai dengan Tuhan karena melalui masa-masa sukar 2 tahun itu kita tidak bisa hanya melihat secara sisi negatifnya bahwa banyak korban dan lain sebagainya, tapi yang jelas sisi positifnya membuat kita menjadi cakap. Persis sama dengan apa yang firman Allah katakan bahwa apa yang kamu alami tidak ada beban ataupun cuma keputusan sama saya kita hadapi tidak lebih daripada kekuatan manusia. Atau itu sedia tidak akan mencoba kita lebih daripada kekuatan kemampuan kita. Dan puji Tuhan dengan demikian supaya Tuhan tolong dan sebagian ada yang menjadi cakap karena mereka harus tangguh, mereka harus memikirkan bagaimana dalam kondisi-kondisi sulit mereka juga boleh menghasilkan dan juga menghidupi keluarga dan lain sebagainya di bawah bayang-bayang maut. Jadi kalau saya boleh renungkan, masa pandemi itu membawa kita kepada penggenapan daripada Mazmur 23. Ya, jadi Mazmur 23 itu kita harus memahami, menyadari bahwa setiap ayat apa walaupun itu termasuk bagian dari kitab puisi, sekalipun itu bagian kalimat-kalimat yang sangat puitis, tapi itu adalah yang dialami oleh penulis yang kemudian ditulis sebagai satu pengalaman. Apa yang kita lakukan dalam Mazmur 23 yang sebagian besar keluarga Protestan itu mewajibkan anak-anaknya menghafal Mazmur 23 satu pasal atau beberapa ayat itu. Di situ kita menemukan bahwa dikatakan bahwa Tuhan itulah gembalaku, aku tidak berkutik hijau, diantaranya aku ke air yang tenang. Dan apabila ini dia, aku berjalan di lembah bayang-bayang maut atau di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Masa-masa seperti itu ada saat-saat di mana mau dengan tidak mau masuk di dalam apa yang namanya lembah kekelaman. Kalau kita baca terjemahan lama bisa ditafsirkan dalam berbagai multitafsir. Tetapi ketika dikatakan lembah, bagaimana keadaan kita? Tuhan meninggalkan kita atau kita punya pemahaman yang lain? Atau memang benar-benar masa-masa itu kita menghadapi berbagai macam tekanan, bukan cuma masalah virus ataupun masalah COVID dan lain sebagainya, tapi kita hadapi segala sesuatu. Puji Tuhan menjelang akhir tahun dan awal tahun untuk memberikan itu pesan bagi kita. Ya, artinya tetap berharap kepada yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terburuk. Itu saja yang hari kehidupan manusia. Hanya ada kalanya mereka berharap untuk yang terbaik, mereka tidak mau berharap dengan anggap otomatis itu Tuhan bekerja dan otomatis malah mengenai janjinya. Nah, itu pemahaman sebagian orang percaya. Dan sebagian orang percaya juga tidak siap menghadapi yang terburuk. Mereka tidak dapat menangkap bahwa ada sesuatu kedaulatan Tuhan yang Tuhan punya hak untuk menghadirkan apapun juga yang terjadi di dunia ini dan atas kehidupan setiap pribadi, maka keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan juga rumah tangga, kehidupan pernikahan mereka dan lain sebagainya. Selalu saja hadir itu. Bisa sewaktu-waktu hadir. Nah, kita yang kadang-kadang tidak siap. Kenapa? Karena kita dibawa kepada satu pendalaman iman yang meninggalkan akal sehat. Nah, ini yang sudah terjadi. Makanya yang seperti inilah yang dikatakan mabuk agama. Dan itu sudah terjadi pada istilah-istilah saudara-saudara kita yang sering bikin macam-macam masalah itu. Padahal kita memang menyadari bahwa hukum logika kita tidak bisa menembus hukum iman kita. Tapi hukum iman kita bisa menembus hukum logika. Tapi bukan berarti tidak memakai akal sehat di dalam kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Kenapa saudara? Karena kita sebagai manusia lahiriah. Sekarang pertanyaannya saja dulu. Kita menurut Alkitab ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Bahkan manusia secara standar, secara alamiah sudah diberikan juga akal dan pikiran. Pertanyaannya, salahkah kalau dipakai akal pikiran itu? Dan ternyata akal pikiran yang kemudian menentukan IQ seseorang itu juga sangat tergantung kepada menu yang dia makan dari sejak masih bayi dan seterusnya. Nah, kalau kita memakai akal pikiran dan mengandalkan pikiran sendiri, itu yang salah. Tapi mengkaji sesuatu. Kemudian ada lagi yang kita baca dalam kitab. Tuhan mengaruniakan roh hikmat. Nah sekarang pertanyaan, roh hikmat dari mana itu sering? Sehingga akibatnya kita juga disebut apa? Kadrun Kristen.
Ya, tidak boleh terjadi seperti ini. Ya, ini akan menjadi sesat. Tanpa kita sadari terjadi secara alamiah. Ya, kita beriman melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, itu yang perlu kita pahami sebagai orang percaya. Kenapa, saudara? Karena banyak sekali racun agama banyak sekali di YouTube. Banyak, luar biasa. Kalau saya boleh katakan itu racun. Nah, kalau kita tidak mengatakan itu ajaran sesat. Kenapa? Karena orang dibawa untuk meninggalkan segala ini impor dari Amerika semua ini, kan? Dan lain sebagainya. Kalau makanya kita harus pelajari apa yang terjadi. Kita harus selidiki dari mana asalnya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Nah, dan itu sudah terjadi demikian rupa. Ya. Nah, itu sebabnya kita perlu menghargai roh hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa memahami kebenaran firman seturut dengan yang sebenarnya.